Dapatkan keutamaannya, standarnya, lakukan karena Allah. Karena motivasi ibadah itu cuma 3 nanti. Hadis pertama di Al-Bukhari, bab yang pertama, Badul Wahid. Innamal a'malu bin niyat wa innamal yang pertama meningkatkan salat. Yuk kita urut ya supaya ada pointer pembahasan kita yang terukur. Nanti di akhir pun saya berikan informasi yang insya Allah cukup detail untuk diungkap. 1, mohon maaf, meningkatkan salat. Meningkatkan salat. Poin pertama adalah jumlah rakaatnya. Kalau ditingkatkan itu kan nambah kan, naik ya. Baik. Jumlah rakaat. Dan oke. Kedua, prioritasnya dari sekian rakaat yang bisa dikerjakan itu yang prioritas itu yang mana? Baik ya. Yang ketiga, yang keutamaan terkait dengan Ramadannya. Jadi di antara sholat-sholat ini, nanti ada sholat yang prioritasnya terkait dengan jumlah rakaat. Dari yang jumlah rakaat yang jadi prioritas ini, ada keutamaan apa di dalamnya? Kemudian, teknisnya seperti apa? Lalu, doa yang melekatnya apa? Nah, sampai segini. Sudah? Jelas? Baik. Kita mulai pembahasan kita. Karena yang kita siapkan adalah peningkatan khusus untuk bulan Ramadan, maka apa yang akan kita siapkan ini adalah jumlah rakaat sholat yang memang kita akan coba betul optimalkan saat masuk di bulan Ramadan. Ada jenis sholat itu ditunaikan 2 bagian. Ada siang, ada malam. Dan memang jenisnya begitu. Ya, kalau tidak siang itu malam. Siang itu fasenya dimulai dari sejak subuh sampai dengan nanti penutup ke maghrib. Begitu malam, isya sampai ketemu subuh lagi. Nah, yang paling standar dari siang dan malam ini, yang bisa kita optimalkan, itu ada 40 rakaat. Yang paling standar. Berapa rakaat? Yang paling standar. 1, adalah yang tidak bisa tambah kurang. Bilangannya harus segitu. Tidak bisa dikurangi. Dikurangi berdosa, ditambah bid'ah. Tinggal pilih. Ya. Jumlah rakaatnya 17. Nama sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Oke. Yang mengoneksikan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan Allah, baik di luar ataupun di dalam Ramadan. Ini standar untuk menunjukkan pentingnya sholat ini. Saat terkoneksi, maka nomor sambungnya 24434. 24434. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17 rakaat. Nanti kita akan bahas apa keutamaan sholat fardu di Ramadan dengan di luar Ramadan. Nanti ada perbedaan standar. Paham? Baik ya? Saya percepat dulu sehingga nanti saya khususkan ini pada sholat sunnahnya. Sholat dan ibadah lain yang dikerjakan di bulan Ramadan itu naik statusnya di sisi Allah. Jelas? Bahkan dari segi pahalanya. Jika ditunaikan benar karena Allah, itu minimal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengacu pada pemahaman hadis qudsi di Al-Bukhari Kitabus Shiyam, hadis yang kedua itu,
Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Standar Ramadan ketika ikhlas meninggalkan makan karena Allah, meninggalkan minum karena Allah, meninggalkan syahwat karena Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasanya betul ikhlas karenaku, maka ukuran pahalanya bukan yang standar lagi kata Allah. Aku yang langsung kasih. Kalau standar biasa 10. Dari mana taunya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mampu mengerjakan perbuatan baik bernilai ibadah. Jadi perbuatan baik yang bernilai ibadah singkatnya disebut hasanah, gampangnya begitu. Contoh kita sholat, sholat itu namanya hasanah. Ya, Ibu Hasanah harus sholat tuh. Ya. Karena hasanah itu nama lain dari apa? Sholat. Tahu dari mana? Quran surah 11. Surat apa? Hud. Ayat berapa? 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat ya, dari mulai sholat siang sampai dengan sholat malam itu. Tadi saya katakan siang dan malam. Yang pokok khususnya innal hasanat, sungguh solat-solat ini kalau dikerjakan benar ibadahnya, maka solat disebut dengan hasanah. Sekali solat, hasanat kan jamak dari hasanah. Sekali solat, sekali hasanah itu poinnya 10. Kalau tadi kita solat subuh, ya itu dituliskan 10 kebaikan. 10 itu jangan begini ngitungnya, 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya itu kalau kita ngaji hadis Muslim, padanannya begini, masuk masjid dengan niat ibadah. Ya, dan yang di area sekitarannya ini yang tidak bisa masuk, dia duduk di tempat yang bisa dia dapatkan. Itu pahalanya baru datang, belum apa-apa. Itu sudah 25 kebaikan di hadis Muslim. 25 itu bagaimana? Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Itu belum ngapa-ngapain. Baru datang, baru Pak duduk tahiyatul masjid itu belum dilakukan, baru datang. Baru datang, tapi dengan niat ikhlas untuk ibadah. Bukan update status. Ya. Makanya seringkan saya di awal ingatkan, coba ikhlaskan dulu hatinya gitu, supaya dapat itu. Nah, sholat sekali dikerjakan dapat 10. Jadi kalau nggak sholat tuh pasti rugi. Makanya sifatnya memaksa supaya kita untung. Itulah rahmannya Allah kepada kita. Allah tuh sayang karena itu dipaksa supaya kita nggak rugi. Itu poinnya. Jadi cara melihatnya begitu. Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih mesti sholat ya Allah? Coba perdengarkan di telinganya itu 5 kali dalam sehari. Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, kau bahagia, kau beruntung. Saya paksa itu supaya engkau dapatkan falah. Jadi kalau sudah didengar 5 kali sehari nggak paham juga, dengan cara apa lagi diperdengarkan. Dan kalimat itu tidak pernah berhenti 24 jam. Itu yang menjadikan waktu sholat itu terasa ada bedanya jaraknya. Ya, dari sini ke Bintaro kurang lebih ada 1 menit. Dari Bintaro ke Serpong kurang lebih 1 menit. Terus ternyata sedunia itu 24 jam nggak pernah berhenti lafaz adzan. Dan itu nggak ditemukan dimanapun. Dan itu bukan buatan manusia. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Di mana ada panggilan iman untuk ibadah, 24 jam nggak berhenti, dan detil perputarannya seperti itu sempurna. Dan itu bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah. Dikajinya kan pakai hitungan. Ya kan? Detil sekali. Itu dari mana itu? Yang seperti itu. Nah, itu sifatnya demikian. Karena itu, kalau ditunaikan dengan berjamaah, dikali lagi 27. 10 kali 27. Kalau ditunaikan di masjid, kali lagi 25. Berapa banyaknya? Makanya rewel kan? Kerjakan jamaah, kerjakan di masjid. Supaya apa? Ketika bagian dari laki-laki perwakilan keluarga dapat sesuatu, menjadi syafaat untuk keluarganya. Paham sampai sini? Nah, maksud saya, kita memahami agama itu seperti itu, sehingga tidak menjadikan ibadah sebagai beban, tapi sebagai motivasi. Jadi kalau ibadah itu dipahami sebagai beban, rasanya nanti nggak nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masih enak tidur kok adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan udah, ya Allah, zuhur kok asar gitu. Tapi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kunci kebahagiaan saya datang nih. Labaik ya Allah, sami'na wa ata'na, datang. Udah, dulu begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar. Ali gemetar. Ya. Tiba panggilan yang kalau terdengar gunung-gunung sadar, gunung bisa meledak. Saking dahsyatnya, saking rahmannya Allah itu sampai gemetar, nangis tuh. Saking merasakan cinta kasih Allah itu. Ya. Sami'na wa
akhtana. Nah, itu poinnya. Nah, Ramadan kali 10 lagi. Kali 10 lagi dari yang biasa. Jadi jangan sampai terlambat. Saya katakan terlambat, apalagi nggak sholat. Apalagi tidak sholat. Jadi begitu sholat ditunaikan, ikhlas karena Allah, di bulan Ramadan, itu potensi pahalanya dikalikan 10 lagi dari hari yang biasa. Tunaikan di masjid, kalikan 25, berjamaahnya kalikan 27, kan ada orang ke masjid juga nyusul, sholatnya sendirian itu kan. Nah, maka usahakan sholat berjamaah. Karena itu kalau ada jamaah masbuk, ya datang dan terlambat sudah selesai. Ya, Bapak kenapa masbuk? Oh, saya sih Mas Soleh sebenarnya gitu, cuman karena tadi pacet jadi masbuk. Nah, itu nggak usah banyak perdebatan. Satu orang bantu jadi imam supaya jadi jamaah lagi. Itu fikihnya begitu. Ya, bukan digunjingkan tuh, lihat tuh itu masbuk terus tuh. Nah, bukan. Anda jadi imam untuk dia supaya sifat jamaahnya terjaga. Paham ya? Oke, ini poinnya. 24, 4, 3, 4. Catat. 1, 2, kan baru 17. Salat di luar fardu, selain fardu, selain yang wajib. Namanya apa? Nafilah. Nafilah. Salat nafilah. Jamaknya nawafil. Babun nawafil. Ya, jamaknya nawafil. Nafilah itu artinya gini, satu tambahan, tapi membuat yang pokok jadi terlihat indah, eksotis, dan semakin sempurna. Contoh, ekor sapi itu di bahasa Arab disebut nafilah. Baik ya? Kira-kira kalau sapi tanpa ekor hidup tidak? Hidup, biasa saja kan? Tapi begitu ada ekornya kelihatan lebih sempurna kan? Ya kan? Nah, ada sholat yang ngekor, sholat fardu. Ya, kita nggak tunaikan sholat itu pun sah sholat fardunya. Tapi kalau dikerjakan sholat itu, dia menutup ruang-ruang yang kosong di sholat fardu. Yang kurang sempurna, yang lalai saat sholat, takbir pertama fokus betul sholat, begitu rakaat kedua ingat kreditan, gitu kan? Ingat jemuran belum diangkat musim hujan. Nah, itu yang nutupnya itu ini. Nafilah, nawafil. Maka optimalkan dulu yang melekat dengan yang fardu supaya bebannya ringan. Kalaupun dianggap sebagai beban, tugas, itu ringan. Karena nempel dengan yang fardu. Waktunya nggak terlalu jauh. Dan orang umumnya banyak menunaikan. Ya, karena nempel dengan yang fardu, berurutan. Runtut. Jadi ada yang sebelum fardu, setelah fardu, runtut tuh. Runtut, bahasa Arabnya tertib. Ditambah tambahan rotib. Jamakkan rawatib. Jelas? Tambahan bagi yang pokok. Yang pokok itu, ya, kalau orang dapat gaji itu pokok, disebut dengan ratib. Tambahan. Ya, tambahan pokoknya disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Pemberiannya ujrah. Yang nempel ke situ disebut rawatib. Maka inilah sebabnya disebut dengan sholat rawatib. Hukumnya bukan fardu, untuk menegaskan supaya tidak memaksakan diri pada kondisi yang tidak memungkinkan. Hukumnya sunnah itu apa sih? Sebentar. Ada sunnah dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam usul fiqih, ada sunnah dalam fiqih. Ngajinya begitu. Oke? Nah, pengertian sunnah nanti dalam hadis beda dengan pengertian sunnah dalam fiqih. Ya, kalau dalam hadis itu bedanya sunnah dengan hadis. Hadis ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin. Paham? Tidak. Semua yang dilekatkan pada nabi, semua disandarkan pada nabi, baik perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, perilaku beliau, ya kan? Semua yang dilekatkan pada beliau itu disebut hadis. Jelas? Tapi kalau beliau kerjakan itu secara langsung, kan ada yang dikatakan tapi nggak dikerjakan. Ada. Ada yang ditetapkan tapi Nabi nggak melakukan. Nabi menetapkan hukumnya boleh, tapi Nabi tidak melakukan itu. Ada. Contoh bab makanan. Makan daging bob. Bob. Ya. Hewan di padang pasir itu yang seperti biawak gitu ya. Ada orang menyebut kadal Arab dan sebagainya gitu. Dia itu yang cepat jalannya, itu bob namanya. Bob. Nabi nggak makan itu. Nggak makan.
Tapi Khalid bin Walid, panglima perang, membawa itu. Setelah dimasak, selesai dihidangkan di hadapan Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi nggak makan. Komen? Tidak. Ya. Apakah like, dislike juga? Belum tentu juga. Maka Khalid mesti diuji dimakan oleh beliau, Nabi diam. Tidak melarang, tidak juga menyarankan. Dalam ilmu usul fiqih disebut takrir, namanya ketetapan Nabi yang membolehkan. Sebab kalau itu haram langsung bilang, Lid jangan Lid, haram. Gitu? Orang kita lah begitu kan, kalau nyingkatnya. Ya. Jangan, itu haram, tapi dibiarkan. Itulah takrir namanya. Diam itu tanda setuju. Dan nanti kaidah ini diterapkan di bab nikah, Bu, dalam lamaran. Kalau anak ibu dilamar, ingin memberikan jawaban kepastian, jawab, jangan diam. Ketika diam dianggap setuju. Itu betul, maka muncul kaidah itu di usul fikih. Ya, viral sekali. As-sukutu alamatu heeh. Ya. Diam itu tanda setuju. Nah, itu kaidah. Ya. Nah, kenapa Nabi nggak makan? Sederhana, persoalan selera. Kalau ada kambing kenapa harus makan? Kan? Karena selera saja. Kenapa Khalid mesti memaksakan diri untuk mencoba di hadapan Nabi? Karena Khalid ini jenderal perang. Tugasnya banyak keluar. Dan tidak setiap keluar menemukan kambing guling. Ayam tangkap, ayam panggang, ayam macam-macam. Tidak ketemu. Ini nanti jadi hukum rumus bagi pasukan-pasukan khusus yang berjuang. Kalau nggak ketemu kambing, nggak ketemu ayam, gimana hukum makanan seperti itu? Muncullah nanti hukum qiyas namanya. Paham sampai sini? Nah, ini inilah dalam hadis. Jadi tidak setiap yang hadis disebut sunnah. Sunnah itu kalau Nabi mengerjakan secara langsung dan nanti ditunjukkan punya dua sifat yang boleh kita ikuti, yang tidak boleh kita ikuti. Yang boleh kita ikuti sunnah makan, bab makanan lagi. Ya, misalnya idza quddimat ta'am, ya, maka jika hidangan itu dihidangkan di hadapan kita, qul biyaminika, khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut nama Allah sebelum dimakan. Sebut nama Allah sebelum diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian di Al-Bukhari. Paling singkat bismillah. Bismillah itu paling singkat, gitu. Ya, kalau mau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah, begitu diikuti dituliskan pahala dan turun cinta Allah. Ada yang Nabi kerjakan dalam hidupnya, tapi kita nggak boleh ngikuti. Maaf Bu ya, jangan terlalu sensitif. Misal pernikahan Nabi dengan berapa istri? 11 istri, 1 milkul yamin, tidak berlaku bagi Anda. Jelas? Dah, jangan terlalu jauh, baik kesini lagi. Ini jumlahnya ada 12 yang sunnah di bab usul fikih. Saya terangkan lagi, masuk ke fikihnya. Apa itu sunnah secara fikih? Secara fikih itu bila dikerjakan dapat pahala. Perhatikan definisinya. Bila dikerjakan dapat, tak mampu mengerjakan karena alasan yang jelas, udzur syar'i, maka tidak mengapa. Saya kurang sepakat dengan definisi begini. Bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaannya, kenapa Anda tinggalkan ketika Anda mampu melakukannya? Ya. Maka kalau ingin lebih dalam, dikerjakan dapat pahala, tak mampu mengerjakan karena alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak mengapa. Nah, maka itulah sunnah. Didahulukan kalimat sunnah ini karena ada motivasi pahala. Karena memang psikologi orang ke depan itu ngejar pahalanya. Motivasi orang itu selalu mendapatkan jawaban begini, saya dapat apa kalau mengerjakan itu? Ya kan? Ya kan? Saya kalau kesini dapat apa? Maka ulama mempopulerkan nama sunnahnya dibandingkan dengan nafilahnya, supaya memberikan kesan kalau Anda kerjakan ada pahalanya loh. Gitu. Karena itu yang dikenal sholat sunnah, bukan sholat nafilah. Nama yang dipopulerkan. Kenapa? Karena umumnya karakter orang-orang ke depan lebih ngejar pahalanya untuk menunaikan ibadahnya. Untuk motivasi. Maka ada 12 rakaat jenis yang sunnah ini yang sifatnya rawatib. Oke. Detailnya 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu teknisnya bisa 2 kali 2 kali. 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Bisa 4 sekaligus. 4 rakaat sekaligus.
Ya, ada ulama mendetilkan tasyahudnya terakhir aja gitu. Untuk membedakan dengan yang zuhurnya. Jelas? Ya, ada ulama mendetilkan lagi, tidak apa-apa, kan itu bergantung pada niatnya. Justru setiap 2 rakaat itu tasyahud untuk menunjukkan kesan bahwa jumlah minimal rakaat itu 2 gitu. Jelas? Itu tinggal pilihan saja, yang penting tahu dasar ilmunya. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? Nah, 2 rakaat setelah maghrib. Baik, 8. Oke. 2 rakaat setelah isya. Awas, kalau bisa optimalkan sebelum tarawih, ba'diyah isya dulu 2 rakaat. 10 ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Kalau kita kerjakan di bulan Sya'ban sekarang. Ini latihan. Optimalkan itu, maka amal itu ditampilkan di hadapan Allah. Lalu berlaku jaminan kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. Kalau ini konsisten sampai meninggal. Sampai meninggal. Ya. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an qabla adh-dhuhri rak'ataini ba'daha rak'ataini ba'da al-maghrib rak'ataini ba'da al-isya rak'ataini qabla as-subhi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya. Siapapun yang mampu menunaikan sholat sunnah 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu dari siang sampai malam. Tadi telah kita jelaskan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, konsisten sampai wafat. Maka akan dibangunkan untuknya dengan amalan itu satu istana di tepian surga. Gitu. Dan semua yang meriwayatkan hadis ini, termasuk istri Nabi SAW sampai ke para sahabat, itu langsung komennya begini. Saya sejak mendengar hadis itu dari Nabi, langsung saya kerjakan dan saya jaga sampai saya wafat. Itu, Anda bisa bayangkan. Itu di luar Ramadan. Ketika Ramadan, kalikan lagi pahalanya 10 kali lipat. Jelas ya? Baik. Selain nanti yang ini, rawatib ini punya pahala khusus menyempurnakan, menutup yang kurang-kurang di sholat fardu. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk, yang nutupnya ini. Jelas? 12 tambah 17 berapa? 19. Sisa berapa? 29 sisa 11. 11-nya inilah yang sholat malam. Ya, masih ingat tadi? Malam itu apa bahasa Arabnya? Lail. Sholat ketemu lail jadi apa? Sholatul lail. Sholat lail atau qiyamul lail. Lail itu nama lainnya qiyam lail. Ini yang saya kotaki. Karena ini yang dimaksudkan turunan prioritas, punya keutamaan, teknisnya bagaimana, doa apa yang menyertainya. Ya, karena ini yang khusus di bulan Ramadan. Baik ya? Yuk kita ambil dulu ayatnya tentang sholat ini. Yang terkait dengan paket Ramadan dulu ya. Karena Ramadan itu satu paket, siang dan malam. Malamnya puasa, malamnya sholat. Jelas? Ya, jadi kalau Anda puasa saja, sah puasanya. Tapi tidak mendapatkan keutamaan malamnya. Tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Kenapa saya katakan tidak mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan Ramadan? Karena kalimat Allahnya jelas dalam firman-Nya di Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 187. Lihat ke ujungnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ada? Ayo, kalau di pembuka kan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malamnya. Maksud malam di situ ada paket puasa, paket Ramadan maksudnya. Kalau puasanya yang menahan diri dari lapar, haus, tidak makan, tidak minum,
menahan diri dari syahwat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, dimulai dari sejak subuh, berhenti di maghrib. Awas, Nabi yang lakukan, Nabi itu, Nabi ya, Nabi loh. Bu, Nabi. Ya. Orang paling soleh, Rasul paling tinggi, paling istimewa, puasanya sampai maghrib. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena nanti ditemukan ada golongan yang sampai isya. Jadi jangan terlampau soleh. Ya. Sampai apa? Maghrib. Nah, yang lail malamnya adalah penyempurna dari paket puasa. Apa itu? Ibadahnya satu, sholat. Jelas ya? Ibadahnya apa? Sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Sholatnya lail. Sifatnya nanti punya sifat. Nah, ini yang kita detilkan. Inilah pembahasan yang mahal, yang jarang diungkap. Baik, apa keutamaan pertamanya? Al-Bukhari. Nomor hadis 37. Sudah? Hadis Muslim, nomor hadis 759. Kita pakai hadisnya dulu. Al-Bukhari, nomor hadis 37, hadis Muslim nomor hadis 759. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan langsung informasi A1 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Man qama ismun mausulun, man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Konjungsi kata sambung menunjuk objek yang sifatnya personal tapi berlaku umum. Jadi cara menghadapi kata man itu begini. Kalau Nabi katakan man, siapapun ya. Siapapun. Itu artikannya begini. Rasakan hadis itu Nabi sedang bicara untuk kita secara personal. Itu cara memahaminya. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan man qama ramadhana, saya baca itu, maka bawa ke suasana personal, dipersonifikasi namanya. Saya katakan seakan Nabi mengatakan kepada saya pribadi, "Hei Adi Hidayat. Hei fulan, hei fulana." Senang kan kalau kita mendengar itu seakan Nabi kan bilang ke kita. Ya. Siapapun. Saya agak menghindari terjemahan barang siapa. Kan sering itu ada man barang siapa gitu kan. Nah, saya tuh suka agak bingung sampai sekarang karena saya tidak tahu itu barang punya siapa, ya. Jadi agak enak diterjemahkan siapapun tanpa pandang siapa dia, statusnya, siapapun dia. Qama ramadhana, dia menunaikan. Qama itu jelas menunjuk kepada sifat sholat. Ya, qama turunannya aqama. Aqama turunannya yuqimu. Yuqimu jamannya yuqimuna. Kalimat yuqimuna pertama kali di Al-Baqarah ayat 3 disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Turunannya aqim perintahnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surah 17 ayat 78. Jamaknya aqimu. Al-Baqarah ayat 43 wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi turunan kata itu ketika ada qama, aqama, yuqimuna, itu jelas menunjuk pada perintah isyarat kesempurnaan solat. Karena itulah sebelum solat ada iqamah. Aqama, yuqimu, iqamah. Cuma disingkat orang kita dengan komat. Komat. Ya. Nah, ini orang Arab tuh kalau nyingkat, itu kalimatnya masih utuh. Adi Hidayat ya, nyingkatnya di depan. Ya Adi, ya Syah Adi gitu kan. Masih utuh kalimat awalnya itu. Aqama, yuqimu, iqamah. Aqim, iqamah. Ya kan? Orang kita kan luar biasa, cepat padat menangkap sesuatu. Ya, di sini di, ya kan? Ya. Mat sini mat, gitu kan? Oke kan? Iqamat, komat, ya. Jelas ya? Enggak apa-apa, yang penting paham kan tidak dosa. Ya. Allahu akbar. Iqamah. Nah, iqamah itu bukan pertanda masuknya waktu sholat, bukan. Pertanda masuknya waktu sholat itu azan. Iqamat itu adalah pertanda supaya mengkhusyukkan diri sebelum sholat dimulai. Pertanda nih sholat mau mulai, makanya qad qamatis sholat, qadnya litakrib. Qad itu ada litahqiq, ada takkid, ada takrib, ada. Takrib itu mendekatkan sesuatu pada hukum. Qad qamatis shalah, salat sudah mau dekat nih, sudah mau dikerjakan sekarang. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, khusyukkan keadaanmu, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena ketika kamu takbir, sekarang kamu begitu, saat kamu takbir setan mulai dinas. Betul.
Betul. Kan sering saya katakan pada Anda, khanzab itu 1 dari 9 setan. Itu begitu dia bertugas, dimulainya saat mulai takbir, tangan diangkat, lisan berucap Allahu Akbar, baru dia mulai tugas. Ingat ini, ingat itu, kata Nabi itu. Tugasnya begitu, cuman bawa ingatannya semua yang tidak ingin kita ingat. Nanti ceramah saya sekarang, Pak, itu saat duhur muncul lagi. Begitu ibu takbir muncul tuh. Allahu Akbar, keluar ini semua. Padahal nggak ada agenda untuk mengingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Udah nggak usah dikomen tuh kalimat Nabi. Dia, kalimat Nabinya begitu. Makanya ada iqamah supaya mengondisikan diri. Nah, setiap kata iqamah artinya kesungguhan untuk menata diri supaya optimal menunaikan ibadah. Sholat malam dibuka dengan kalimat man qama. Nabi seakan memberi pesan, ini sholat nggak main-main, istimewa, paket Ramadan, menunjukkan kesempurnaan, ada keunggulannya khusus, karena itu kalau menunaikan sholat ini, tunaikan dengan kesungguhan, jangan main-main. Serius. Kata qama menunjukkan kesungguhan, serius. Allahu Akbar. Nanti kita bahas. Jadi bukan ajang adu kekuatan. Benar? Bukan ajang adu keras-kerasan. Amin, amin. Kan? Nah, ini contoh kan. Ya, bergembira iya, tapi harus pada tempatnya. Bergembira sebelum sholat iya, begitu sholat hadirkan kehusyuan. Ya, kan ada katanya konon orang mau mu'alaf tuh bertimbang-timbang lagi karena merasa nggak kuat nih kalau begini gitu. Dia lihatnya pas orang tarawih ternyata adu kekuatan gitu ya. Nggak tahu kalau bercanda di belakang gitu ya. Nah, itu yang kemudian dari jauh sudah diingatkan. Kalau pengen dapat keutamaannya, benar salatnya, tunaikan dengan apa? Terus, man qama ramadhana, khusus Ramadan, tidak di waktu lain. Jadi Anda salat malam ini, nggak dapat keutamaan ini. Oleh karena itu, kenapa kita prioritaskan ini? Karena ada keutamaan. Khusus Ramadan. Maaf saya pakai rokah aja biar cepatnya. Qama ramadhana. Khusus Ramadan. Salatnya ditunaikan malam hari. Waktunya ba'da Isya. Imanan wahtisaban. Dikerjakan karena imannya. Standar puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi salatnya karena imannya. Ya, iman. Iman itu sudah pasti tautannya satu, lillah, karena Allah. Karena itu kalimat salat itu diikat dengan yu'minuna bil ghaib. Yang punya sifat ghaib itu Allah. Ya, dalam konteks diimani untuk mengabdi beribadah. Malaikat punya sifat ghaib, punya sifat iman, iman kepada malaikat, tapi tidak diibadahi. Jelas? Karena itu kalimat iman bil ghaib dengan ibadah, Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Salat malamnya ini, khusus malam Ramadan, dia tunaikannya betul-betul dia niatkan lillah untuk ibadah karena Allah. Ini fokus kedua, ikhlas. Bukan karena imamnya siapa. Walaupun itu mempengaruhi. Tapi nggak usah dibahas. Kalau memang nasibnya dapat imam demikian, sudah. Ya, sudah. Panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat semua, amin. Tungguin. Yasin. Lepas serah kan? Tuh panjang nih. Tawakal aja. Mungkin dengan bertawakal itu ada kemudahan. Allahu Akbar. Gitu. Ada kan yang begitu ya bacaan. Nah, tapi motifnya begini. Motifnya betul-betul karena Allah. Maaf, sekarang tantangan ini tidak mudah. Kenapa saya ungkap sekarang? Karena tidak mudah. Sekarang serba online. Serba online. Para imam juga hati-hati tuh. Imam hati-hati. Saya tuh paling tidak nyaman dan tidak menginginkan ketika ngimami itu direkam. Paling susah. Makanya seringkali saya tolak. Dan paling nggak enak kalau sedang imamin itu direkam. Dalam sholat ibadah yang sedang kita kerjakan. Bagi saya pribadi ya, tapi kalau memang tugasnya harus direkam, ya nggak ada masalah. Kayak Imam Masjidil Haram terekam, gitu kan. Tapi itu kan tidak rekaman langsung di depannya. Ya kan? Nah orang sekarang langsung naruh kamera di depannya tuh. Dan kita nggak tahu itu live. Ya kan? Kan repot gitu. Nah, enggak, itu bergantung ke pribadi masing-masing. Tapi poinnya adalah jaga keikhlasan itu. Jaga. Nah, itu poinnya.
Kalau ingin apa? Ingin keutamaannya. Kalau ingin menggugurkan kesunahannya, selesai. Tunaikan, selesai. Tapi ingin mendapatkan keutamaannya, standarnya, lakukan karena Allah. Karena motivasi ibadah itu cuma 3 nanti. Hadis pertama di Al-Bukhari. Bab yang pertama, Badul Wahid. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi, kalau ada orang ibadah termasuk nanti sholat malam Ramadan, motifnya 3. Ada yang ingin menyempurnakan ibadahnya, ada yang cari dunia yang kedua. Dunia itu banyak nanti kesannya. Bisa niatnya memang hanya untuk pertemanan, membahas proyek sambil tarawehan. Ya kan? Bisa untuk nanti sambil lunasin utang. Bisa sambil jualan di masjid yang paling rame gitu kan. Ya, tapi niatnya bukan tarawehnya, yang penting jualannya lah laku gitu kan. Bisa untuk update status, ketemuannya di Istiqlal gitu kan. Di sini imamnya luar biasa. Begitu datang ceklik, malam ke-13 di Istiqlal. Ya kan? Nah, itu yang berbahaya. Atau yang modus awim ro'atin yang kiuha, cari jodoh. Oh, ini Nabi sudah mengungkap, artinya mungkin terjadi. Jadi kan yang akhwat-akhwat mencari itu imamnya masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan hari ini imam di masjid, besok imam di rumahku. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu gitu kan. Kukira dia menunggu, ternyata dia cari yang baru. Dah. Sehat Mas. Dinggit. Baik. Astagfirullah.